Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya, sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Secara spontan, mereka ingin merubah hidupnya. Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan oleh R. Arya Wirya-Atmaja yang pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Karena semangat yang tinggi, perkoperasian itu pun selanjutnya diteruskan oleh The Wolfens Western. Pada tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Dr. Sutomo sangat memiliki peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening of the Cooperative Vereniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inland Cooperative. Pada tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha-pengusaha pribumi. Pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat rakyat untuk penyebaran koperasi di Indonesia. Pada tahun 1942 negara Jepang menduduki Indonesia, lalu Jepang mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Kumiai. Setelah bangsa Indonesia merdeka, tanggal 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pada tanggal 12 Juli 1953 mengadakan kembali Kongres Koperasi yang kedua di Bandung. Peraturan konsep pengembangan koperasi secara misal dan seragam dan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. 1. Menyesuaikan fungsi koperasi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 dan Manipol RI tanggal 17 Agustus 1959, di mana koperasi diberi peranan sedemikian rupa sehingga kegiatan dan penyelenggaraannya benar-benar dapat merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia, seni kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, dan dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis. 2. Bahwa pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina gerakan koperasi berdasarkan azas-azas demokrasi terpimpin, yaitu menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi, dan mengawasi perkembangan gerakan koperasi. 3. Bahwa dengan menyerahkan penyelenggaraan koperasi kepada inisiatif gerakan koperasi sendiri dalam taraf sekarang bukan saja tidak mencapai tujuan untuk membendung arus kapitalisme dan liberalisme, tetapi juga menjamin bentuk organisasi dan cara bekerja yang sehat sesuai dengan asas-asas koperasi yang sebenarnya. Semangat Orde Baru yang dimulai titik awalnya 11 Maret 1996, segera setelah itu pada tanggal 18 Desember 1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru, yakni dikenal dengan Undang-Undang Nomor 12 garis miring 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 garis miring 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata asas kekeluargaan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang yang sebagai manusia secara bersamaan bekerja untuk memajukan kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat.
Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom. Namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi, seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur, serta pembelian bersama. Dengan otonomi, selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat, juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Fungsi pusat koperasi jasa keuangan ini selain menjaga likuiditas juga dapat memainkan peran pengawasan dan perbaikan manajemen hingga pengembangan sistem asuransi tabungan yang dapat diintegrasikan dalam sistem asuransi secara nasional. Pendekatan pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangunan terbukti menimbulkan kelemahan dan menjadikan dirinya sebagai koperasi yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan sebagai badan usaha yang kompetitif. Reformasi kelembagaan koperasi menuju koperasi dengan jati dirinya akan menjadi agenda panjang yang harus dilalui oleh koperasi di Indonesia. Dalam kerangka otonomi daerah, perlu penataan lembaga keuangan koperasi atau koperasi simpan pinjam untuk memperkokoh pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus keluar potensi sumber daya lokal yang masih diperlukan. Pembenahan ini akan merupakan elemen penting dalam membangun sistem pembiayaan mikro di tanah air yang merupakan tulang punggung gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat.